Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna wa zurriyatana wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa Allah limpahkan rahmat dan barakahnya, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita kembali Allah pertemukan insyaallah dalam majlis yang Allah muliakan dan Allah berkahi, majlis ilmu, majlis yang senantiasa dinanti-nantikan oleh para sahabat Nabi, majelis yang senantiasa dikerumuni oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi besar bagi kita bila diberi kesempatan hidup dan nikmat sehat, tapi kita punya waktu luang dan tidak hadir ke majelis ilmu. Karena memang kita sadari bersama menuntut ilmu itu adalah fardu. Talabul ilm faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu wajib bagi setiap muslim. Maka tambah disadari ketika satu hari yang kita lewati itu tidak diisi dengan talabul ilmi, maka tanpa kita sadari ya, hari itu kita sudah melakukan investasi dosa. Kenapa? Karena memang thalabul ilmi ini tidak akan gugur kecuali yang bersangkutan secara fardiyah individu untuk melakukan aktivitas tersebut. Karena menuntut ilmu ini Bapak Ibu sama dengan sholat fardunya, fardu ain. Sholat 5 waktu itu kan fardu ain, tidak gugur dengan orang yang lain yang sholat, kecuali kita sendiri yang sholat. Menuntut ilmu itu juga begitu ya. Menuntut ilmu ada yang formal dan informal. Kalau formal berbatas waktunya, usia sekian, kalau rutin selesai. Misalkan kalau rutin dari usia 6 atau 7 tahun, sebelum 30 itu udah biasanya, asal jangan jadi mapala lah ya. Maka sebelum 30 udah selesai sampai level S3 kalau rutin terus berlanjut. Nah, namun kalau kita hidup di usia sampai 60 tahun, menyelesaikan pendidikan usia sampai 30. Nah, 30 tahun ini kita ngapain lagi? Kalau bukan mengisinya 30 tahun ini dengan hadir ke majelis ilmu di bangku yang ataupun di majelis yang informal. Nah, kalau formal ya di sekolah terdaftar, kalau tidak ya hadir ke majelis-majelis seperti ini. Maka insya Allah pertama kita akan gugurkan kewajiban, selanjutnya akan terdapat banyak fadilah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan. Ibu bapak yang berbahagia, melanjutkan kajian kita pekan lalu itu sudah masuk ke bahasan tentang akad, ya, akad di dalam Islam. Nah, malam ini ya kita coba lanjutkan. Kalau pekan lalu kita sudah membahas makna akad, ya, baik secara bahasa maupun istilah, yang mana syar'inya, termasuk juga akad secara dianggap sah dalam pandangan Islam. Nah, sekedar mengulangi, akad ini kan seperti yang kita bahas sebelumnya pekan lalu, itu menentukan bisnis muamalah syar'i atau tidak. Jadi kalau syar'inya muamalah itu hal pertama yang mendasar itu menentukannya, ditentukan dari akadnya.
Jadi kalau akadnya syar'i, muamalahnya itu besar kemungkinan syar'i. Kalau akadnya tidak syar'i, nah maka besar kemungkinan muamalahnya juga tidak syar'i. Kalau muamalah tidak syar'i, maka objek yang diakadkan menjadi tidak halal. Ya, kalau tidak halal berarti kan tidak boleh untuk kita miliki. Nah, apa ukuran syar'i sah tidaknya akad? Itu dilihat dari dua hal, ditentukan oleh dua aspek. Pertama dari rukunnya. Bahkan lalu kita sudah bahas ada 3 rukun. Ini sekedar mengulangi sebelum masuk melanjutkan. Pertama harus ada sighat. Sighat itu apa? Ijab dan qabul. Ijab, qabul. Jadi kalau ada ijab ungkapan awal, qabul ungkapan berikutnya, maka ini ada sighat dalam akad. Yang kedua aqidain, dua pihak yang berakad. Jadi orang yang berakad itu tidak boleh sendiri, mesti berdua. Ya, kalau sendiri bukan akad namanya. Bolehkah lebih dari 2? Boleh. Tapi yang jelas ada dua pihak. Misalkan akad jual beli, ada pembeli bai' mustari, pembeli penjual. Akad utang piutang, qad, misalkan ada debitur kreditur. Akad mudharabah, misalkan ada sahibul mal, rabbul mal, atau ya rabbul mal dan sahibul mal dan mudharib, pengelola modal. Begitu seterusnya, ada dua pihak. Nah, ini yang rukun yang kedua. Nah, yang ketiga itu ada namanya mahallul aqad. Mahallul aqad itu objek yang diakadkan. Maka orang berakad mesti ada, akad itu harus ada objeknya. Kalau objeknya tidak ada, maka sesuatu itu tidak sah untuk diakadkan. Seperti yang kita bahas pekan lalu itu seperti asuransi. Asuransi, sampai ada yang nanya kemarin kalau tidak salah jam sostek BPJS ya, jam sostek. Nah ini, kalau asuransi itu secara umum akadnya tidak ada mahallulnya, tidak ada objeknya. Kalaupun ada objeknya itu yang dikatakan objek ada 2. Pertama ada pada barang, yang kedua jasa atau manfaat. Kalau barang itu ada wujudnya. Misalkan jual beli air, ada airnya. Maka jual air tidak ada, tidak boleh. Jual ikan, ikannya harus ada. Kalau ikannya tidak ada, tidak boleh. Jual buah, buah masih di pohon itu masih putih, maka tidak sah. Tapi kalau jual buah di pohon itu sudah ada buah yang besar tapi belum masak. Sementara di kebun itu ada satu pokok atau satu pohon yang sudah masak. Inilah bentuknya, misalkan durian ini. Inilah gambaran buah-buah di pohon-pohon yang lain. Maka jadi sah. Tapi kalau yang dijual itu bukan tidak ada buah yang mau dijual, ini tidak sah. Atau jual sapi tapi masih dalam perut induknya, ini kan ada juga. Bahkan ada jemaah bertanya, Ustadz, gimana hukum beli sapi? Ketika sapi kita beli, ternyata dalam perutnya itu ada anaknya. Apa hukum anak sapi ini? Ya tergantung induknya. Induknya kalau kita udah beli, yang dalam perutnya juga masuk, ya hak yang pembeli. Berbeda kasusnya kalau kita beli sapi tapi masih dalam perut induknya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena menjual sesuatu yang belum jelas, yang belum pasti. Ini yang Nabi katakan, la tashtarus sama fil ma' fa innahu gharar. Jangan kau jual ikan di dalam air, fa innahu gharar, karena jual beli ikan dalam air itu hukumnya gharar. Gharar itu tidak jelas, penipuan, penyesatan. Maka dari itu mesti ada objeknya. Objek yang pertama mesti ada barang. Kalau tidak pada barang, mesti pada jasa atau manfaat. Rental mobil, apa yang diakadkan? Objeknya manfaat mobil. Rental bukan rental rumah ya. Kontrak rumah, apa yang diakadkan? Manfaat dari rumah. Ya. Mempekerjakan orang, apa yang diakadkan? Manfaat tenaganya. Begitu seterusnya.
Pertanyaannya, asuransi di mana? Tidak di barang, tidak di jasa. Kalau tidak di barang, tidak di jasa, maka ini mengakadkan sesuatu yang terlarang di dalam Islam. Karena dikatakan objek itu bisa barang, bisa jasa. Nah, di asuransi yang diakadkan apa? Resiko. Resiko itu suatu yang belum pasti. Orang bawa kendaraan tidak ada jaminan kecelakaan. Ya, bahkan orang jalan kaki pun ada kecelakaan. Jalan kaki hati-hati dari pinggir, ditabrak orang juga. Apalagi pas sedang galian, nongkrong orang di pinggir parit, di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang yang ketabrak. Nah, itu namanya resiko. Kalau dalam bahasa akidah kita itu namanya qada. Ya, ketetapan Allah yang tak bisa diubah. Itu makanya ada sebagian ulama berpendapat hukum asuransi itu haram, salah satu sebabnya membisniskan qada, takdir. Contoh asuransi jiwa, kematian yang menimpa seseorang, berarti kan yang dibisniskan adalah ajalnya. Kalau mati, kalau tak mati lain cerita. Begitu. Intinya apa? Akad masih ada terpenuhi rukun ketiga, namanya mahallul akad. Asuransi tidak memenuhi unsur ini. Ini salah satu kritikan terhadap asuransi. Apapun nama asuransinya, kita sampaikan Pak, apapun nama asuransinya, baik yang berkatakan konvensional itu sudah jelas ada mengandung unsur bunga, kadang tak, walaupun termasuk asuransi yang syariah. Kenapa? Karena asuransi itu judulnya udah jelas. Bahkan bisnis yang tak bisa disyariahkan itu adalah asuransi. Kalau perbankan masih bisa syariah, tinggal benahi akadnya. Akad yang tadinya mengambil keuntungan yang tidak jelas posisi perbankan itu di mana, tapi posisinya itu harusnya bukan sebagai pemodal kepada ketika dia nyalurkan dana, sebagai pengelola ketika dia menerima dana. Nah, maka diperjelas akadnya, posisinya sebagai perantara. Maka transaksi di sana dalam aspek ini, khusus ke dalam kasus ini, maka perbankan bisa sah syar'i. Tapi kalau asuransi di mana? Persoalan mendasar tuh di situ tadi, objeknya yang tidak jelas. Asuransi kecelakaan, coba kecelakaan tuh tidak jelas, tidak pasti. Asuransi pendidikan juga begitu, menunggu anak sekolah. Kalau anak kita anak sekolah, atau kalau anak kita meninggal sebelum waktunya sekolah, gimana preminya? Klaimnya dapat enggak? Apa? Tetap dapat? Tak dapat. Nah, maka nanti dilihat lagi secara umum. Nanti kalau untuk asuransi pendidikan itu ada faktanya, kalau di syariah itu ada namanya saving non saving. Kenapa kita dapat? Karena premi yang kita bayar itu ditabung dan uangnya dikelola. Nah, yang kita dapatkan itu apa? Dari bagi hasil dari pengelolaan itu. Nah, kembali kepada tadi, ya, kepada fakta dari asuransi tadi yang tidak mengandung, tidak terjadi pada barang atau jasa. Makanya kalau dikaji secara mendasar, nanti kita bahas secara khusus, Bapak Ibu, yang aman itu dan boleh itu asuransi itu jam sostek. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Kenapa? Karena jam sostek itu kita nabung. Yang ditabung apa? Uang gaji kita yang dipotong tiap bulannya. Tapi kalau asuransi pendidikan yang sifatnya saving itu ada melibatkan beberapa pihak atau terjadi beberapa akad antara kita dengan perusahaan asuransi, itu ada akadnya.
Jadi akadnya itu ada mudharabah, ada nanti wakalah, ada juga melibatkan hibah. Jadi dalam satu transaksi asuransi ada beberapa akad yang terjadi. Nah, ini dalam bahasan akadnya nanti kita bahas itu dalam materi ini. Itu bertentangan dengan hadis riwayat Imam Ahmad di mana Nabi mengatakan, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqah." Nabi melarang dua akad satu transaksi atau dua transaksi satu akad. Ya, kalau ini terjadi dilarang deh. Contohnya apa? Di asuransi pendidikan yang berbentuk saving, tabungan. Nah, dan itu banyak terjadi Bapak Ibu. Kalau kita lebih luas membahasnya itu seperti MLM, multi level marketing, terjadi juga double akadnya, persis dengan asuransi pendidikan yang sifatnya saving. Nah, MLM itu ada double akadnya. Akad pertama kalau orang kita rekrut dapat bonus rekrutmen, yang direkrut belanja dapat bonus penjualan, ada bonus levelnya, dan seterusnya. Padahal kalau bonus belanja itu dari akad jual beli barang, terjadi pada barang. Kalau bonus rekrutmen dari jasa kita yang merekrut, berarti akadnya ijaroh. Transaksinya multi level, akadnya ada dua, jual beli sama rekrutmen ijaroh. Itu banyak fakta yang terjadi. Ini kalau dalam pandangan kajian fikihnya begitu, ya. Makanya di sini penting kita detail memahami fakta demi fakta bisnis yang ada. Sebagai tahap awal bagi kita, pastikan bisnis itu apapun nama transaksinya, pastikan dulu dia benar-benar boleh sebelum kita melakukan transaksi tersebut. Mohon maaf meski dengan istilah syariah sekalipun, kita harus pastikan benar tidak syar'i ini. Seperti yang kayak kita sampaikan tadi asuransi, ya. Nah, kalau kita sudah pastikan benar syar'i sah, maka tidak apa-apa, lanjutkan. Tapi kalau tidak, kita akan mudah mengatakan tidak, berhenti. Yang beratnya itu Bapak Ibu, kalau kita udah jalan dulu, dapat pula untung yang besar di situ. Dalam perjalanan baru kita dalami, ketahui hukumnya. Kalau hukumnya boleh, tidak apa-apa, tinggal lanjutkan. Kalau sempat hukumnya tidak boleh, itu dipertaruhkan keyakinan kita, lanjut atau berhenti. Sama bawa kendaraan motor misalkan, itu kalau ngerem mendadak itu resikonya besar Pak, ya, bisa jadi terbalik. Tapi kalau ngeremnya itu pelan-pelan atau belum jalan udah ngerem, itu kan tidak ada resiko. Begitulah muamalah. Baik, jadi ini rukunnya ada yang ketiga mahalul akad. Jadi kalau tiga hal ini terpenuhi, akad yang kita jalani terhindar dari yang namanya batil. Jadi apa yang membuat akad jadi batil itu karena rukun tak terpenuhi. Kalau akadnya sudah batil, itu dianggap tidak pernah terjadi akad, ya. Nah ini ketentuan pertama, hal pertama yang harus terpenuhi supaya akadnya sah. Yang kedua, supaya akadnya itu menjadi sah, maka harus terpenuhi unsur-unsur syarat. Nah, syaratnya apa saja? Kalau menurut PSAK Syariah, ya, SAK Syariah, standar akuntansi keuangan syariah itu yang telah mengutip beberapa berdasarkan nas-nas yang ada, itu setidaknya ada 12 syarat yang harus terpenuhi. Nah, ini yang perlu diingat-ingat betul Pak, nggak usah dihafal, ya, nggak terhafal nih, lagi pula nggak ada juga pakai ujian. Nah, yang pertama apa syaratnya? Mesti saling ridho, saling rela. Ini hal pertama sekali.
Akad dianggap sah kalau terpenuhi syaratnya saling ridho. Ini banyak nas yang menjelaskan, misalkan surah An-Nisa ayat ke-29. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Kecuali lewat perniagaan yang suka sama suka di antara kalian. Maka kalau akad itu ada unsur paksaan, menjadi akadnya tak sah. Apapun namanya, termasuk akad nikah. Makanya tradisinya dulu itu sebenarnya berdasarkan syariat. Seorang perempuan sebelum diakadkan, diakad nikahkan oleh walinya, si wali didampingi 2 saksi itu menanyakan kepada perempuan ini, apa engkau bersedia bapak nikahkan dengan si fulan? Nggak usah menunggu jawaban, asal nunduk dia senyum, pak, itu udah iya itu. Ya, asal nunduk dia senyum, ya, itu udah ya. Ya, karena wanita itu wal bikru tasta'zanu sukutuha. Gadis itu izinnya itu diamnya. Beda kalau as-saib janda itu pasti ngomong. Ya, kalau gadis enggak. Itulah bedanya. Itu satu contoh, mesti tanya agar apa? Supaya terjadi saling keridhaan, kerelaan, suka sama suka, tidak boleh sepihak dan tak boleh dipaksa. Dalam muamalah juga begitu. Transaksi muamalah dianggap sah kalau suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan. Paksaan itu apa? Paksaan fisik, tidak paksaan yang hati kita yang tidak berat untuk melakukannya. Itu beda lagi. Contoh, bapak ibu punya cincin yang sering ini contohnya gitulah, atau punya barang berharga, atau cincin perkawinan yang punya nilai historis sejarah yang luar biasa. Kan orang cincin perkawinan itu nilainya itu tinggi itu bagi kita. Masih ada pak cincinnya? Atau tak pakai cincin dulu? Ya, tak ada pakai cincin Ustaz. Yang penting akad nikah udah selesai. Ya. Nah, misalkan suatu hari ibu bapak tidak punya uang. Ketika tidak punya uang, minjam ke teman, minjam ke keluarga, tetangga, itu tidak ada yang bisa memberikan bantuan. Sementara uang ini mendesak, kebutuhannya mendesak. Ketika minjam dengan yang orang lain, tak ada yang bisa bantu. Satu-satunya jalan agar kebutuhan tadi bisa dipenuhi, uang tadi bisa didapatkan, dengan cara menjual cincin perkawinan tadi. Berunding laki bini, berat rasanya. Tapi pergi juga ke toko emas tuh, dijual. Sah enggak? Sah. Kenapa? Karena muamalah tidak melihat hati. Beda kalau ibadah. Seperti yang kita jelaskan, sholat maghrib atau sholat zuhur niatnya sholat asar, maka zuhurnya tak sah. Memang dilihat niatnya. Tapi kalau muamalah bukan niat diukur. Mengukur dia itu sah tidak sah itu apa? Salah satunya dari suka tidak suka, dari af'alnya, perbuatannya. Beda kalau ada yang memaksa secara fisik, diancam, kamu mesti jual cincinmu itu, kalau tidak ku tempeleng kau nanti. Misalkan karena takut ditempeleng, nah menjual cincin itu hukumnya tak sah. Tidak sahnya kenapa? Karena tidak saling ridho. Karena tidak saling ridho ini masuk salah satu syarat, maka akad transaksinya menjadi fasad alias rusak. Akad yang rusak masuk kategori akad ghairus shahih, akad yang tidak sah. Sehingga objek yang diakadkan itu ya menjadi tidak halal. Ini makanya penting syarat ini juga dipahami. Cuma apa bedanya rukun dengan syarat tadi? Kalau rukun mutlak sama sekali, Bu, Pak. Karena orang tak terpenuhi unsur rukun,
itu sebenarnya tidak pernah dianggap ada akad. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, akad tidak sah. Tapi tidak sahnya bisa diperbaiki. Contoh, seperti ibu bapak tadi diancam, karena diancam terpaksa, karena takut dengan ancaman, terpaksalah menjual barang yang dimiliki. Dijual ini kenapa? Bukan karena suka pengen jual, tapi karena takut diancam. Akhirnya terpaksa dia menjual. Maka akadnya menjadi fasad, tidak sah. Karena ada ikroh di situ, paksaan. Hanya saja setelah dijual, berpikir muncul kerelaan. Nah, yang tadinya tidak sah menjadi sah. Ya, yang tadinya tidak sah bisa jadi sah. Ada anak muda misalkan diancam oleh temannya suruh jual handphone. Kau jual handphone, kalau enggak kami gebuki, kami pukul. Karena takut dipukul kawannya, dia jual handphonenya. Berapa dijual? Anggaplah 1.500.000. Maka akadnya menjadi fasad. Kenapa? Tidak ada unsur kerelaan kedua belah pihak. Nah, cuma setelah dijual, handphone dikasih, duit 1.500.000 diterima. Setelah itu yang punya handphone yang dipaksa menjual tadi berpikir dia, baguslah dibelinya 1.500.000. Kemarin aku keliling konter itu tak ada yang mau 1.200.000. Syukurlah dijualnya, alhamdulillah. Muncul kerelaan dia yang tadinya tidak sah menjadi sah. Ini bedanya fasad dengan batil. Kalau batil mutlak tak pernah terjadi akad. Kalau fasad, ya, bisa akadnya tidak sah tapi bisa menjadi sah. Tergantung yang fasadnya apa. Contoh, ibu bapak mengajak orang bekerja. Yuk kerja sama saya. Berapa gaji saya, Pak? Ya, kau belum kerja dah nanya gaji. Nah, itu kan kita kan sering kayak gitu. Belum kerja aja udah nanya gaji. Padahal bapak ibu, orang diajak kerja 3 hal harus disepakati dulu. Pertama, apa jenis pekerjaannya? Oh, kamu kerja sama saya, kamu mencuci, gosok, itu aja, tidak ada yang lain. Seminggu 3 kali, misalkan nih. Nah, berarti jelas nih, waktunya juga harus jelas. Berapa lama, hari apa aja, itu harus jelas. Yang ketiga, berapa gajinya. Kalau 3 nih belum disepakati, maka mempekerjakan orang itu hukumnya fasad, tidak sah. Ajak orang kerja, yuk kerja sama saya, berapa gaji saya? Aman itu, kau kayak nak kenal aja sama saya. Dari kecil kita berkawan, pernah aku bohong-bohong orang. Bukan perkara bohong tak bohong, ini harus jelas. Ngajak orang kerja harus jelas. Salah satu yang harus jelas gajinya. Ternyata karena orang ini butuh uang, dia pergi juga, ikut juga bekerja. Setelah dia bekerja tak sesuai gajinya. Ini akadnya jadi fasad, rusak. Cuma akhirnya setelah dia terima, harusnya dia ini digaji sehari misalkan 120 atau 150. Sementara dia cuma dikasih 100. Dia tak terima, komplain. Maka ketika itu akadnya jadi fasad, rusak, tidak sah. Nah, tapi setelah dia terima duit 100 sehari tadi, pulang dia ke rumah terpikir, ya bersyukurlah, alhamdulillah lah dikasih duit segini. Akhirnya muncul kerelaan dia yang tadinya tidak sah menjadi sah. Beda kalau batil tadi. Kalau batil itu mutlak, ridho tak ridho, rela tak rela, tetap dianggap tidak sah. Karena batil dianggap tidak pernah terjadi akad. Ini penting, syarat pertama nih Pak Bu. Jual beli harus saling ridho. Makanya kalau kita berjual beli bukan karena kawan. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu marah kalau dengan ada orang yang belanja
membeli karena kawan. Kenapa? Karena syarat itu saling ridho. Kenapa kau belanja sama dia? Ya hitung-hitung kawan. Nah, itu tidak boleh. Berarti tidak terjadi keridoan. Tapi karena ridhonya kita yang pertama, setelah itu ya hitung-hitung kawan, itu lain lagi. Maka keridoan itu yang penting. Ya. Nah, ibu bapak yang berbahagia, ini syarat pertama. Meski sudah saling ridho, cuma tidak cukup sekedar ridho. Ini terkadang kita beranggapan kalau udah ridho udah selesailah semua. Enggak. Bahkan mohon maaf dalam perkara riba pun kan suka sama suka, Ustaz. Nah ini si A ngutang dengan si B, antara A dan B bersepakat, kau kasih hutang kata si B, tapi kau balikkan nanti misalkan hutang 1 juta plus 200.000, 1.200.000 kau balikkan. Woi besar kali, jadi berapa maunya kau? Oh bisa enggak 100 saja atau 50? Oh boleh, yang penting kau kembalikan pokok ada kelebihan. Jadi berapa sepakatnya? Biar deal kita nih, suka sama suka nih. 1 juta plus 50.000. Nih duit kutangi, nanti kau balikkan 1.050.000. Kan suka sama suka tuh. Bahkan bisa dinego lagi, coba. Yang seperti ini kadang-kadang masyarakat kita keliru menilainya, sehingga kita karena suka sama suka sudah dianggap sah. Padahal suka sama suka itu bukan satu-satunya syarat, ada syarat berikutnya. Kalau sudah terkait riba, suka tidak suka tidak jadi ukuran lagi. Ribanya yang harus dikedepankan, larangannya itu. Sama halnya kalau sempat suka sama suka menjadi sah, yang haram ini Pak Bu, ini bahaya. PSK itu orang berzina bisa jadi halal Pak. Kan suka sama suka, kan kacau itu. Makanya tidak hanya menitik beratkan pada aspek suka sama suka. Dan suka sama suka bukan satu-satunya syarat, ada syarat berikutnya. Apa syarat berikutnya? Syarat yang kedua itu objeknya halalan thayyibah, halal yang baik. Ya, dia halal baik. Apa makna halalan thayyibah? Sesuatu yang halal pasti baik. Sesuatu yang baik karena halal. Jadi halal itu sepaket dengan thayyib. Bukan halalan wa thayyibah, tapi halalan thayyibah. Yang halal itu pasti baik. Ini air nih halal, maka air ini pasti baik. Nasi halal, maka nasi itu baik. Sesuatu yang halal pasti baik. Kalau dia sudah haram pasti tak baik. Nggak usah dicari-cari lagi. Makanya mohon maaf, kenapa daging babi haram? Bukan karena cacing pita, karena haram. Kenapa babi tak boleh? Karena haram, dilarang. Kenapa bangkai tak boleh? Karena dilarang, haram. Kenapa darah tak boleh kecuali darah hati dan limpa? Karena darah itu dilarang, hukumnya haram. Yang haram pasti tak baik. Yang baik karena halal. Yang halal pasti baik. Nah, maka daging babi dilarang bukan karena cacing pita. Kalau sempat karena cacing pita itu bahaya. Teknologi semakin canggih, dunia ini semakin berkembang Pak. Kemajuan semakin luar biasa, perubahan terjadi terus. Sempat suatu masa ada alat ditemukan bisa memusnahkan cacing pita itu, daging babi jadi halal. Ya. Maka daging babi dilarang kenapa? Bukan karena cacing pita. Karena dilarang itu karena haram. Yang haram itu pasti tak baik. Nah, salah satu tidak baiknya di dalam daging babi itu mengandung cacing pita. Gitu. Tapi sesuatu yang halal pasti baik. Nasi itu halal, baik dia. Cuma bagi orang-orang tertentu, misalkan penyakit gula, halal nasinya,
tapi tak baik bagi dia. Gulanya halal tapi tak baik. Kenapa? Karena ada penyakit. Nah, begitu. Maka objek juga begitu. Yang diakatkan mesti halal dan thayyibah. Kalau halal maka dia pasti baik. Maka mengakatkan objek yang tidak halal itu hukumnya tidak sah. Nah, seperti yang Nabi katakan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sungguhnya Allah jika telah mengharamkan sesuatu, haram pula hasilnya. Haram sesuatu, haram pula harganya. Bangkai haram, maka duit hasil jual beli bangkai pun haram. Ular haram, maka duit jual beli ular hukumnya haram. Tapi jangan pula dipahami haram itu kan dimakan, Ustaz. Dapat duit jual beli ular, tak dibelikan makanan, minuman. Tapi belikan sendal, belikan ini. Kalau cukup misalkan dibelikan motor pun tidak apa-apa, kan bukan untuk dimakan. Nah, ini kadang-kadang kelirunya kita. Ya. Padahal ketika Allah melarang, ya, la ta'kulu, jangan kalian makan, itu maknanya jangan mengambil. Sama dengan ayat hurrimat alaikumul maitah waddamu walahmul khinzir. Telah diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Jadi diharamkan itu apa? Bangkai, darah dan daging babi. Nah, pertanyaannya, kan diharamkan itu kan dagingnya. Gimana kalau tulang babinya? Kulitnya gimana? Bulunya gimana? Apalagi rantainya. Nah, itu maknanya apa? Mengharamkan daging, itu tubuhnya, itu semua dari babi, itu haram. Begitu pemahamannya. Jangan terlalu memahami itu tekstual. Ya. Ini kan dilarang dimakan. Kalau dibelikan makanan haram. Tapi kalau dibelikan sendal kan tidak apa-apa. Kan bukan untuk dimakan. Nah, ini kadang keliru. Kan banyak kita memahami kayak gitu, Pak. Padahal larangan itu larangan mengambil. Larangan untuk mengambil sesuatu yang haram. Salah satunya haram dari melakukan transaksi jual beli benda yang diharamkan. Oleh karena itu, ibu bapak yang berbahagia, syarat kedua dari akad itu mesti halal dan thayyibah. Di samping saling ridho, maka objeknya mesti halal dan thayyibah. Yang halal maknanya adalah pasti baik, yang baik karena sesuatu itu halal. Ini bukan terpisah seperti yang selama ini kita pahami. Sesuatu halal dan baik. Ya, ayat itu kan bukan maknanya halalan wa thayyibah, tapi halalan thayyibah berarti kan sepaket dia, Pak. Nah, ya. Baik. Jadi dua syarat ini yang mungkin kita bahas pada malam ini, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Saya kira demikian. Terima kasih pada Allah SWT, pada ibu bapak mohon maaf. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca Ummul Al-Quran dan doa tasbih kafaratul majlis. Ya, ala kulli hazin ya kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi hidayah taufik wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.